يا قلبي اذكر أحمد عين الهدى مفني العدا برا كريما محسنا بحر العطايا والجدا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dimanapun berada, berjumpa kembali bersama kami dalam acara Ramadan Mubarak. Insya Allah, pada kesempatan yang mulia ini, saya kembali akan menyampaikan materi berkaitan dengan Ramadan. Di kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan berkenaan puasa Ramadan. Apa itu puasa Ramadan? Siapa saja yang diwajibkan untuk berpuasa Ramadan? Kapan puasa Ramadan itu dilaksanakan? Mengapa kita harus berpuasa Ramadan? Dan bagaimana Rasulullah SAW mencontohkan kepada kita dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan. Para pemirsa dimanapun berada, apa itu puasa Ramadan? Puasa Ramadan berasal dari dua kata. Yang pertama adalah puasa, dan yang kedua adalah Ramadan. Puasa dalam bahasa Arab berasal dari kata soma yasumu sauman, yang artinya adalah menahan. Dan secara istilah dapat diartikan menahan dari makan dan minum dan hawa nafsu dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Kemudian apa itu Ramadan? Ramadan menurut Hazrat Masih Maud alaihissalam berarti dua panas, yaitu panas dari segi jasmani dan yang kedua panas dalam segi rohani. Apa itu dalam segi jasmani? Dengan berpuasa kita menahan lapar dan haus. Artinya tubuh kita menjadi hangat, menjadi panas. Sedangkan dalam makna rohani, panas dalam artian hati kita ini atau rohani kita ini panas akan kecintaan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di dalam bulan Ramadan kita meningkatkan segala amalan ibadah dalam sholat, ya, dalam membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Siapa yang diwajibkan berpuasa di dalam bulan Ramadan? Puasa Ramadan, sebagaimana di dalam Al-Quran, diwajibkan bagi laki-laki maupun perempuan muslim. Tapi yang seperti apa? Yang pertama adalah yang baligh atau yang sudah dewasa. Kemudian diwajibkan bagi mereka yang berakal. Selain itu, diwajibkan juga bagi mereka yang sehat. Dan yang keempat, puasa Ramadan diwajibkan bagi mereka yang mukim. Artinya, atau dalam artian, dia tidak bepergian kemana-mana. Artinya yang dia menetap tinggal di daerah tersebut. Kemudian kapan puasa Ramadan itu dilaksanakan? Di dalam salah satu hadis, baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa pada selama bulan Ramadan, bulan belum nampak, maka janganlah kalian berpuasa.
Dalam penentuan awal puasa, yakni 1 Ramadan, maka dapat dilakukan dengan 2 cara. Pertama dengan ru'yah, dalam artian dengan kasat mata, ya, dengan penglihatan mata kita, dan yang kedua dengan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, ketika malam bulan Ramadan, ya, atau sore hari sebagaimana tadi hadis Rasulullah SAW, ya, belum nampak bulan Ramadan, maka keesokan harinya kita belum atau tidak boleh berpuasa. Dan bulan Sya'ban akan digenapkan menjadi 30 hari. Oleh karena itu, lusa barulah kita akan menjalankan puasa Ramadan. Para pemirsa dimanapun berada, selanjutnya adalah mengapa kita harus berpuasa Ramadan. Di dalam Al-Quran dengan jelas, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mewajibkan bagi kita berpuasa. Oleh karena itu, pertama, mengapa kita berpuasa Ramadan adalah sebagai bentuk ketaatan kita terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu berpuasa, sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar supaya kalian bertakwa. Jadi dari sini jelas bahwa Allah Ta'ala telah memerintahkan kita untuk berpuasa. Dan puasa yang diwajibkan adalah puasa Ramadan. Kemudian kenapa kita harus berpuasa Ramadan? Sebagai bentuk ketaatan kita terhadap baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kita ingin mendapatkan kecintaan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, untuk meraih kecintaan tersebut, maka kita harus mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dan selama bulan Ramadan, Rasulullah SAW mencontohkan kepada kita bagaimana beliau menjalani puasa Ramadan. Dan yang ketiga, kenapa kita harus berpuasa Ramadan? Banyak sekali keistimewaan-keistimewaan di dalamnya. Di samping itu banyak sekali manfaat-manfaat yang kita peroleh dengan menjalankan puasa. Apalagi dalam puasa Ramadan. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian bagaimana kita melakukan puasa Ramadan? Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan kepada kita berpuasa di bulan Ramadan? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengawali puasa Ramadan dengan niat terlebih dahulu, sebagaimana beliau pernah bersabda bahwa seseorang yang tidak berniat, ya, berpuasa sebelum terbit fajar, maka tidak ada puasa baginya. Ya, ini berarti bahwa kalaulah seseorang tidak berniat di dalam puasa, di dalam menjalankan puasa, maka sesungguhnya puasanya itu tiada ada artinya. Ya. Kemudian Rasulullah SAW juga mencontohkan bagaimana beliau mengawali puasa dengan makan sahur. Bahkan beliau pernah menyampaikan, ya, makan sahurlah kalian, ya, walaupun itu hanya dengan seteguk air. Artinya begitu pentingnya dan begitu berkahnya di dalam makan sahur ini, Rasulullah SAW senantiasa mengerjakan makan sahur. Yang lainnya, beliau di dalam menjalankan puasa, beliau juga dalam hal berbuka puasa, ya, beliau menyegerakan puasa. Kemudian beliau juga meningkatkan sedekah beliau. Kemudian beliau juga melakukan hal-hal yang lainnya, yang mana ibadah-ibadah itu atau amalan-amalan itu tentunya telah, ya, dan banyak sekali beliau contohkan kepada kita di dalam bulan Ramadan, ya. Ada banyak amalan-amalan sunnah yang dicontohkan beliau kepada kita di dalam bulan Ramadan, dan itu sepatutnya kita mengikuti apa yang beliau contohkan.
Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, itulah beberapa poin berkaitan dengan puasa Ramadan. Apa itu puasa Ramadan? Kemudian siapa yang diwajibkan berpuasa Ramadan? Kemudian kapan pelaksanaan atau awal puasa Ramadan itu dimulai? Mengapa kita harus berpuasa Ramadan? Dan bagaimana kita berpuasa Ramadan yang didasarkan bagaimana Rasulullah SAW mencontohkan kita di dalam menjalankan puasa di bulan Ramadan. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan karunia kepada kita semua. Jazakumullah wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.